Halo semuanya, kembali lagi di konten bahaya nggak ya? Bersama aku, Davi Anugrahani. Jreng. Oke teman-teman, jadi pertama-tama seperti biasa, ini adalah sebuah disclaimer sebelum aku memulai aku berbicara pada video kali ini. Jadi ini adalah omongan omonganku yang ada di dalam otakku, yang ada di apa namanya, yang ada di dalam hatiku untuk mengajak teman-teman semua untuk untuk berbagi kepada teman-teman semua bahwasannya aku ada hal baik yang ingin disampaikan, ada hal baik yang ingin kuajak kepada teman-teman semua yang pastinya berguna untuk diri kita, keluarga, serta nusa dan bangsa. Masya Allah. Ah, eh, aduh, miring. Nah, jadi teman-teman, ini adalah video ketiga di Bahaya Nggak Ya Kan? Nah, di video ketiga kali ini aku mau bahas tentang pemilu teman-teman. Nah, em, jadi kita di tahun 2024 ini akan melaksanakan yang namanya pemilu. Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU yang diperuntukkan untuk memilih calon presiden, calon wakil presiden, serta calon legislatif tiap provinsi dan daerah. Nah, di pemilu tahun 2024 ini tentunya banyak pemilih-pemilih pemula. Dan salah satunya yaitu aku sendiri. Aku baru bisa milih di pemilu pilkada itu baru tahun ini teman-teman. Ya khususnya di pemilu. Di pemilu itu baru tahun ini, di tahun 2024 ini. Jadi ini juga ya adalah pengalaman pertamaku. Dan di calon pengalaman juga sih belum soalnya. Belum memilih. Dan di pengalamanku yang pertama ini, jadi aku itu dapat dapat sebuah banyak masukan-masukan lah dari orang-orang yang lebih tua. Ya, terutama itu dari guru-guru, lalu dari orang tua, dari saudara-saudara tentang bagaimana ya tata cara memilih. Bukan tata cara ya, maksudnya ya cara kita untuk menentukan mana yang harus kita pilih, terus apa sih gunanya kita memilih itu, terus dampaknya untuk diri kita itu sebenarnya apa. Karena kan kalau misalnya kita milih atau nggak milih itu, ya kalau kita sendiri itu hitungan cuma satu suara doang kan. Cuman kan kalau satu 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 orang se-Indonesia ini yang mata pilihnya berjumlah berapa juga kan banyak, dan itu berpengaruh. Kalau misalnya semuanya mikir kayak gitu, nggak ada yang milih dong nantinya gitu. Ya itu istilah simpelnya aja lah ya teman-teman. Itu teman-teman. Nah, jadi Jadi, em, ini buatnya video ini tinggal sekitar dua mingguan, 2 atau 3 mingguan lagi itu pelaksanaan pemilu. Karena pemilu tahun 2024 ini akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari. Kalau misalnya anak-anak muda itu atau ya orang-orang dewasa itu biasanya tanggal 14 Februari itu kan Valentine gitu kan. Itu budaya-budaya luar gitu kan ya. Ya udah masuk di Indonesia juga sih sebenarnya. Ya itu trivia aja. Nah, di tahun ini spesialnya di tanggal 14 Februari itu juga ada pelaksanaan pemilu di seluruh negara Indonesia dilaksanakannya pemilu. Lalu di tanggal 14 Februari itu, kenapa sih kita harus mengikuti pemilu? Kenapa sih kita harus memilih calon presiden, wakil presiden, serta calon legislatif? Karena teman-teman, yang pertama, satu suara kita itu sangat berdampak sekali.
Sangat berdampak untuk apa? Sangat berdampak untuk diri kita sendiri, sangat berdampak untuk lingkungan kita, sangat berdampak untuk negara kita, sangat berdampak untuk masa depan kita, serta masa depan seluruh umat, seluruh manusia yang ada di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Karena teman-teman, kalau kita khususnya teman-teman yang remaja ya, yang pemilih pemula gitu, ataupun yang nanti di tahun 2029 nanti bakal milih juga. Nah, gunanya untuk diri kita itu, ya kita bisa ikut andil dalam memilih untuk pemimpin di negara kita ini, untuk memilih perwakilan rakyat di daerah kita, supaya perwakilan rakyat serta pemimpin yang ada di negara kita ini benar-benar orang yang terbaik, teman-teman. Benar-benar orang yang bisa dipercaya, benar-benar orang yang bisa menentukan arah jalannya negara kita untuk menuju jalan yang lebih baik lagi, seperti cita-cita Indonesia yang sudah dicita-citakan oleh kita, yang sudah dicita-citakan oleh bangsa kita, yaitu di tahun 2045 kita akan mencapai Indonesia Emas di tahun tersebut. Nah, maka dari itu, khususnya di tahun 2024 ini, ya kita harus memilih pemimpin serta perwakilan rakyat yang bisa meneruskan untuk kita bisa mencapai cita-cita kita selama periode 2024 sampai 2029. Karena nggak mungkin kan, karena em, percuma kalau misalnya nanti ada perwakilan rakyat ataupun pemimpin presiden dan wakil presiden di negara kita tercinta ini adalah ya tidak bisa melanjutkan hal itu. Bukan yang terburuk ya, tapi tidak bisa melanjutkan cita-cita itu. Jadi cita-cita itu dibuang jauh, ya masa gitu kan, enggak kan, kita semua nggak mau hal itu terjadi kan. Maka dari itu teman-temanku, ayolah kita jangan golput. Sebagai pemilih pemula, kita itu suaranya sangat 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 berpengaruh. Sebagai bukan pemilih pemula aja sih, sebenarnya semua pemilih. Cuman kan khususnya kita ini ya yang baru berusia 17 tahun, yang mungkin tanggal di bulan Februari awal itu baru 17 tahun, itu udah bisa milih kan? Udah bisa, setahuku udah bisa. Itu udah bisa milih kan. Nah, itu sangat-sangat berguna, teman-teman. Itu sangat-sangat berdampak bagi nusa dan bangsa. Dan selain itu juga, bisa atau enggaknya kita berkreativitas, bisa atau enggaknya kita berinovasi di kedepannya sebagai anak muda, sebagai generasi berencana, itu tergantung pemimpin kita juga kan. Maka dari itu jangan sembarangan, maka dari itu jangan golput. Karena apa? Karena kalau misalnya pemimpinnya salah, perwakilan rakyatnya salah, kita mau berinovasi, kita mau berkreasi, kita mau mengekspresikan diri dengan baik, bisa aja terhalang, bisa aja kita dihambat oleh pemimpin sendiri, oleh perwakilan kita sendiri. Maka dari itu, ayo, janganlah salah memilih ya teman-teman. Dan pada saat pelaksanaan pemilu ini, kita kan sebagai remaja ini bukan pasti kadang ya. Memang banyak kayak di sosial media juga banyak kita lihat yang ada ini sedikit langsung langsung sur gitu, langsung ikut sana ikut sini, ikut sana ikut sini. Karena apa? Karena terkadang ada beberapa berita yang cuman hanya mencari sensasi aja, yang mempublikasikannya. Terus ada yang memang mau memecah belah, dan itu kan nggak baik. Jadi aku juga ingin mengajak kepada teman-teman supaya lebih bijak juga teman-teman untuk kita bersikap jika melihat suatu hal yang kita temukan di sosial media ataupun di lingkungan nyata gitu. Kayak misalnya sekarang ini kan pasti banyak kayak kegiatan-kegiatan kampanye gitu kan, bisa kita lihat di beberapa daerah
banyak om-om, pakde-pakde, mamas-mamas, abang-abang, atau mbak-mbak, kakak-kakak, tante-tante, bude-bude, yang beberapa orang itu udah ada yang kena menjadi korban kekerasan akibat adanya bentrokan dari satu pihak, pihak pendukung dan pendukung lainnya, dan pihak pendukung lainnya. Dan itu kita sebagai remaja, teman-teman, hindarilah hal-hal seperti itu. Kan kita generasi berencana ya, teman-teman ya. Kita ini remaja yang mempunyai rencana ke depannya. Dan kalau misalnya lagi proses seperti ininya, wah, proses seperti ininya aja kita itu udah melakukan sebuah tindakan radikalisme, kan itu tidak baik ya, teman-teman ya. Masa iya sih kita lagi memilih untuk memilih pemimpin kita untuk kedepannya, tapi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal fanatisme, hal-hal radikalisme, kan itu juga hal-hal yang tidak baik. Jadi hal-hal tersebutlah yang perlu kita hindari juga, teman-teman. Jangan, kalau bisa tuh jangan sampai ada kekerasan dalam bentuk apapun, di sosial media, di dunia nyata, di lingkungan pertemanan, di lingkungan nongkrong, di lingkungan apapun itu. Jangan sampai ada terjadi kekerasan dalam kita menentukan apa yang akan kita pilih. Karena gimana mau maju eh karena gimana kita mau menentukannya dengan baik, mencari yang terbaik, menghindari yang terburuk, kalau misalnya kitanya melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi kan mari kita pemilu sehat gitu. Nah, jadi kesimpulannya, di konten kali ini aku mau ngajak teman-teman semua itu gue yang terus. Jadi aku mau ngajak teman-teman semua itu untuk jangan golput. Bagi teman-teman yang menjadi pemilih pemula sepertiku, ayolah kita memilih dengan bijak, ayolah kita memilih dengan baik. Ya, semoga kita bisa mendapatkan pemimpin yang bisa menyejahterakan kita, bisa memberikan kita wadah untuk kita mengekspresikan diri, berkreasi, berinovasi, bisa membawa negara kita tercinta ini ke terus mencapai cita-cita bangsa, juga terus berperan di dunia dan menjadi negara adidaya. Amin. Ya, itu juga ya, kita semua pasti berharap diri kita sendiri, keluarga, serta negara Indonesia ini bisa jadi negara yang maju. Pasti kita semua berharap kan, teman-teman? Iyalah, iya banget. Jadi itu aja sebenarnya. Intinya jangan golput, intinya kita memilih dengan bijak, kita berpendapat, berdiskusi dengan baik, berdiskusi dengan sehat tanpa adanya kekerasan dalam pelaksanaan pemilu ini. Jadi gitu aja, teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa makan dan jangan lupa semangat terus. Dah.